Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk sesi ketiga pada fungsi kuadrat, fungsi dan persamaan kuadrat. Ya. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah program kalian yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Ya. Ini misalkan kita nanti akan membuat talang, gitu ya. Selembar seng yang panjangnya P meter dan mempunyai lebar 64 cm. Kedua sisi pada panjangnya harus dilipat ke atas sepanjang X cm dan untuk membuat talang. Tahu talang nggak? Talang untuk itu menampung air dari genting, ya, dari atap itu. Jadi air itu tidak langsung jatuh ke tanah, tapi melalui talang. Nanti talang disalurkan melalui peralon, jadi tidak menjadi receh, ya, besar basar gitu. Itu fungsi talang. Tapi kan talang yang terbuat dari seng atau aluminium. Nah, sekarang lebih praktis lagi, talangnya itu terbuat dari atom atau plastik yang sudah cetakan. Nanti kalian bisa lihat itu, yang terbuat dari bahan-bahan peralon juga, polivinil, akrilik, ya. Ini jika talang itu dibuat dari seng, plat seng, ya. Tentukan kapasitas talang dalam X, lebar lipatan pada dan sisi panjang agar kapasitas maksimum. Kapasitas maksimum jika panjang sengnya adalah 3 cm. Yuk kita coba. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini harusnya gini nih. Nah, bentuknya nih. Nah, ya. Nutup ini ya. Ini harus benek iki, nah benek iki ora bener. Ke bawah. Iya. Nah, gitu kan. Ini jadi ini pertama seng panjangnya X, lebarnya misalnya X, lebar panjang, sisi lebar panjang yang dilipat X cm nih ya. Ini dilipat kan, dilipat itu bentuknya nanti akan menyerupai bentuk semacam ini, ya. Betulnya ya sudah, kalian sudah selesai pernah lihat ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk sengnya seperti ini. Nah, ya kan? Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, itu cetakan jadi juga ada. Oke, ini bentuknya ini. Seng lembaran ditekuk, dilipat jadi gini. Dilipat. Ini yang garis putus-putus adalah sisi tekuannya, ya kan? Disesuaikan ini murak-marik, ya. Tuh. Itu. Setelah bentuknya ini terus ada berbagai hal, ya, berbagai hal. Nah, ini kan kapasitas talang air, volume talang air. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi, itu ya. Itu pengetahuan ketika di SMP seperti itu, panjang kali lebar kali tinggi. Ini kalau kita lihat panjangnya kan ini, ya. Ya, panjangnya ini. Ini kita ambil panjangnya. Kemudian lebarnya nih, lebar. Kemudian ini tingginya. Itu ya. Coba. Terus panjangnya P. Lebarnya 64 dikurangi 2X. Kenapa dikurangi? Lah, ini kan X ini. Ini X ini X. Nah, ini lebarnya kan 64 ini. Ya kan? Karena untuk tekuan sepanjang X, nah ini untuk ditekuk sepanjang X, maka ini lebar ini menjadi 64 dikurangi 2X. Nah, terus yang dilipat ini tingginya adalah X, maka ini dikali dengan X, gitu ya. Panjangnya belum diketahui, masih dalam bentuk konstanta P. Terus maka ini hitungannya 64 min 2X dikali PX. Nah, X-nya kan digabung ya. Jadi bentuk fungsi kuadratnya menjadi 64 PX min 2 PX kuadrat.
Dari persamaan ini akhirnya kita akan memperoleh sebuah persamaan kuadrat Y sama dengan 64px min 2px kuadrat, diperoleh nilai A-nya itu min 2p. Ya ini A-nya ini. Karena ini ada pangkat 2, jangan lupa, jangan keliru. Ini enggak ada pangkat 2, yang ini yang A itu ini min 2px. Kemudian yang B-nya 64p. C-nya 0 karena memang enggak ada. Nah, dari sini kita akan mencari sumbu simetri. Ini sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Lalu substitusikan B-nya ini ya. Ya, ini 64 min 64P dibagi 2 kali 2P. Ini minnya dibagi habis tinggal 16. Ketemu ini. Persamaan sumbu simetrinya itu pada X sama dengan 16. Ini kalau kita gambar pada papan Kartesius. Nah, kemudian ya. B, nilai maksimum fungsi kuadrat, nilai maksimum fungsinya. Nah, nilai maksimum fungsinya ya berarti kita mencari nilai Y. Ya, nilai Y. P-nya ketemu 3 sama dengan P kan sudah diketahui tadi 3 ya, panjangnya 3, X-nya 16, substitusikan ya. Maka 64 kali 3 kali 16 min 2 kali 3 kali 16 kuadrat 1536. Jadi untuk P sama dengan 3 cm, talang memiliki kapasitas maksimum 1536 cm kubik. Nah ini nanti dihitung itu agar apa? Agar air hujan itu nanti tidak tumpah dari talang ya, agar bisa menampung ya. Hujannya harus dihitung juga, yang masuk ke talang itu luasnya berapa, debit hujannya berapa gitu. Ini kalau mau hitung seperti itu. Oke, ini nanti latihan, nanti di akhir sesi akan saya gunakan untuk latihan kamu nanti membuat ya. Begitu, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang tadi itu bagaimana menghitung, atau kita akan menghitung beberapa aplikasi daripada persamaan fungsi kuadrat. Oke. Kita lanjut. Ini misalnya ini soal lain ini. Selesaikan permasalahan berikut dengan melengkapi isian di bawahnya. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang ya, persegi panjang ini dikelilingi pagar sepanjang 60 meter. 60 meter pagarnya ini. Kelilingnya 60 meter, kita nggak tahu panjang berapa. Bila luas kebun itu 200 meter persegi, tentukan panjang dan lebarnya. Misalkan panjangnya X, lebar, maka keliling kebun itu apa? Ya 2 kali panjang plus lebar, ya kan? 2 kali kan? Panjangnya 2, lebarnya 2. Nah, sama dengan keliling. Nah, dari sini ketemu ini. Ya. Kalau panjangnya X, maka lebarnya 30 min X. Diperoleh lebarnya 30 min X itu. Ini untuk dasar kita menghitung. Lanjut. Nah, luas kebun 200 meter persegi. Dari mana nih? Luas kebun 200 meter persegi. Nah, kita mulai nih ya. Pak, luas itu kan panjangnya lebar. Panjangnya X, lebarnya 30 min X. Tadi 30 min X ini sama dengan 200. Nah, ternyata setelah kita masukkan ini berubah apa? Nah, ini nanti kita buat menjadi persamaan kuadrat ya kan? X kuadrat. Kenapa ini? Ya ini kan min ya. Pindah ruas dong ya, pindah ruas ke kanan menjadi plus, ini pindah ruas ke kanan menjadi min, ini masih utuh plus, sehingga ini persamaan kuadratnya X kuadrat min 30X plus 200 sama dengan 0. Lalu dari sini ini difaktorkan ya, dicari bilangan jika dijumlah 30 dikali 200. Berapa jumlah 30 dikali 200? Ya, min 10 dan min 3 min 20. Dijumlah min 10 min 20 min 30. Min 10 kali min 20 200. Cocok ya? Cocok. Nah, kemudian ketemu X nya 1,
X1 nya itu 10, X2 nya 20. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau X nya 10, maka lebarnya 20. Kalau X nya 20, lebarnya 10, sama saja, ya kan? Tuh. Karena panjang lebih besar dari lebar, maka yang kita pilih adalah X sama dengan 20. Jadi panjang kebunnya adalah 20 meter, lebarnya adalah 10 meter. Kita sudah memperkirakan ya. Apa ini perkirakan ini? Untuk mencari jumlah material untuk pagar. Bisa menggunakan batu bata, bisa menggunakan galvalum, atau bisa menggunakan harbel yang disusun itu ya, di semen. Begitu. Ini kalau digunakan lumus bisa juga ketemu, bisa. Ya. Tuh. Nah, ini adalah ini. Perhatikan kembali ini. Kasus Dito dalam melempar bola ke dalam keranjang dengan menggunakan metode penyelesaian persamaan kuadrat yang telah diberikan ketentukan kapan bola masuk ke dalam keranjang dan kapan bola jatuh ke tanah. Wah, rumit lagi nih ya. Tapi ini bisa kita hitung. Ya. Ini lebih cenderung ke pelajaran SMA. Jadi nanti yang menghitung, yang belajari, yang berminat saja. Kita lompati ya. Oke, nah ini ada beberapa contoh. Ini contoh ini, peluru ditembakkan vertikal dengan kecepatan gitu ya, tinggi peluru. Ini contoh ini. Ini kalian bisa melihat sendiri nih, kebun ya. Lebarnya berapa? Ini di anu ini. Nih, selai kertas manila dibentuk ya kan, ini sudah ini. Terus gitu. Nih, makanya saya mewajibkan kalian untuk bisa mendownload, jangan hanya dibuka, download, dan lebih bagus dicetak, ya kan? Jadi untuk orang-orang kan sekaligus. Itu nih pan berhasil seperti itu. Ya, beberapa contoh itu nanti bisa kalian review, bisa ditanyakan nanti. Saya siap menjawab, datang ke sekolah dan saya akan melakukan jawaban. Berikutnya, diskriminan persamaan kuadrat. Apa sih diskriminan itu? Nah, nilai D. Tadi di awal sudah kita sudah bahas itu. Oke. Ya, kita lewati aja nih. Nggak apa-apa. Ini kan, kalau D kurang dari 0, D sama dengan 0, D kurang lebih dari 0 ya. Itu. Oke. Itu diskriminan. Oke. Yang mencari diskriminan. Jadi intinya itu untuk mengidentifikasi nilai D. Kalau kurang tidak ada jawaban. Nah, ini. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk semacam ini nih. Tunjukkan E kuadrat plus M plus 3X 1 min setengah M kuadrat sama dengan 0. Selalu mempunyai dua akar nyata yang berlainan. Nah, karena selalu mempunyai dua akar nyata yang berlainan, maka syaratnya adalah D lebih dari 0. Nah, ini syarat ini, D lebih dari 0. Nah, kemudian kita cari B. Nah, ini A-nya berapa nih? A-nya 1. B-nya ini M plus 3 gitu. C-nya 1 min setengah M kuadrat. Nah, gitu ya. Jangan lupa itu. Masukkan, akhirnya ketemu 3M kuadrat plus 6M plus 5. Lalu apa ini? Difaktorkan, ya kan? Difaktorkan ya, difaktorkan. Nah, ini kan, ini saya faktorkan, ketemu ini. Terbukti bahwa X selalu mempunyai dua akar nyata yang berlainan. Kenapa ini? Ya kita hitung nilai D-nya. Kalau D-nya lebih dari 0, mesti punya akar nyata dan berlainan. Ini nanti contoh-contoh soal pengembangan. Ini juga mencari D. Kalau kembar mempunyai akar nyata yang sama atau kembar ya, D sama dengan 0. Berapa nilainya? Kita cari itu. Begitu terus ya. Akar-akar persamaan rasional. Kalau rasional gimana? Tentukan nilai MM pada ini agar akar-akarnya persamaan itu rasional itu ada ya. Nah, jadi nilai M adalah kalau ini loh,
agar akar nasional nilai D harus merupakan bilangan kuadrat. Akar rasional bilangan kuadrat. Kenapa? Bilangan kuadrat itu mesti positif, ya kan? 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, min 4 ya 16. Jadi ini syaratnya harus kau ketahui. Agar akar rasional, maka nilai D harus merupakan bilangan kuadrat. Ini bilangan kuadrat. Nah, gitu. Oke, ini aja uji keterampilan. Nanti insyaallah kalau saya ulangan ya sampaikan dari soal di sini, ya. Makanya harus belajar ini. Ini tak kasih tahu ini. Ini soal-soal ini sudah dibahas, sudah ada jawabannya. Nah, kalian tinggal memperdalam. Sekali lagi, kalau sudah belajar ini dan mulai kesulitan, bisa tanya ke saya langsung lewat SMS, WA atau Telegram, atau ketemu saya langsung di sekolah, gitu ya. Menentukan jumlah dan akar-akar kali akar kuadrat persamaan kuadrat. Lanjutkan ini sekaligus saja, sedikit lagi. Nih, ini ya. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Difaktorkan ketemu X1 nya 3, X2 nya min 1. Nah, kalau X1 plus X2 ya 3 min 1 sama dengan 2. X1 kali X2 min 3, gitu ya. Tuh. Nah, terus ini ini ternyata kalau ini diidentifikasi, ini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3, itu min B per A itu 2, kemudian C per A 3. Lah ini dari sini ada hubungan ternyata bahwa X1 plus X2 sama dengan min B per A. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Itu nyeteleng-leng. Nanti ada catatannya kok di bawah. Ini juga nih, lihat ini ya. Ya kan? X1 plus X2 dihitung dengan pemfaktoran ketemu 2/3. Dihitung dengan rumus min B per A juga 2/3. Perkaliannya min 5/2. Ini juga min 5/2. Ini membuktikan bahwa ternyata konfigurasi X1 plus X2 itu bisa dicari dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat. Apa itu? X plus X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Itu nih pesannya itu seperti itu. Nah, ini kan, ini kesimpulannya nih. Secara umum, apabila akar persamaan kuadrat A kuadrat plus B plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka X1 plus X2 itu min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Dieling-eling. Ini kalau nggak di-download susah, kamu nggak bisa. Oke ya. Lanjut. Nanti ini kan saya memberikan keterangan awal gitu. Oke, apa ini? Ya, ini mencari X1 plus X2 dengan menggunakan rumus ABC, ya kan? Untuk membuktikan bahwa X1 plus X2 sama dengan min B per A. Ini ternyata ini ya. Ini X1 ABC ini. Ya, ketemu min B per A. Kalau X1 kali 2 menggunakan rumus ABC, ketemu C per A. Nah, ini untuk memberikan pembuktian rumus secara matematiknya seperti itu. Oke, dieling-eling. Nah, ini tabel. Nah, kemarin kan sudah saya terangkan tentang kalau D-nya 0 gitu ya. Ini tabel yang lain. Tapi ini ada hubungannya dengan X1 plus X2. Silakan di-download, jangan yang dilihat saja. Kalau nanti enggak akan punya apa itu dokumentasi nanti kalau hanya dibaca saja. Oke. Ini tentukan persamaan kuadrat akar-akar 1 dan 2, tentukanlah, tinggal dihitung ya, ketemu. Oke, nggak masalah. Terus gitu Bapak ya. Ini yang ada konstantanya M, ya kan? X1 plus X2 ya berarti
dicari itu. Ini ada diketahui X1 sama dengan 3X2. Nah, sudah ya kan? X1 disubstitusikan 3X2 plus X2. 4X2 sama dengan 12. Ini 12 ya? Ya kan? 12? Ya kan? Min B per A kan? 12. Nah, itu kan. X1 plus X2 itu min B per A 12 ya. 12. Oke. Ketemu. Oke. Nah, kemudian awas ini ya. Ini. Ini ada beberapa contoh ini. Kalau A kuadrat plus B kuadrat, ini terjemahannya. A kuadrat min B kuadrat, ini ya. A pangkat 3 plus B pangkat 3, ini A pangkat 3 plus B pangkat 3, ini terjemahannya beta. Itu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat bawah. Oke. Silakan kalian bisa sekali lagi nih sudah ada jawabannya, nanti bisa kalian tanyakan. Ini X1 plus X2, X1 kali X2 ya, dicari nih. Terus ini juga mencari bagaimana kalau perbandingannya X1 banding X2 2/3, ini dengan 14. Ikuti saja permintaannya, nanti pasti akan ketemu. Sekali lagi ini di download aja mung diwaca tok ya. Oke. Nanti di sini ada pembahasan tertentu ini. Ya, oke. Jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah pangkat 3 bagaimana itu? Ternyata begini. Jumlah pangkat 3 itu X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 sama 38. Ini kalimatnya jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan kuadrat. Gitu ya. Lah di atas yang ada yang seperti itu lagi enggak? Yang minta seperti itu lagi. Oh, enggak cukup. Oke. Cukup ya. Oke. Terus ya ini ya. Juga ini ya. Jumlah ini apa ini? Ya tadi yang jumlah ketiga ya. Oke. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya memenuhi kondisi tertentu. Ini juga kita ini banyak itunya, banyak apa? Banyak variannya di persamaan dan fungsi kuadrat. Dulu satu bab ini jadikan satu ya. Oke. Suatu persamaan kuadrat dapat disusun apabila akar-akarnya diketahui. Terdapat 3 cara penyusunan. Yang pertama menggunakan perkalian faktor, ya kan? Ya ini X1 X2 ya. Kalau X1 X2 ketemu ya dikalikan, ketemu. Yang kedua atau dengan cara ini X1 plus X2 min B per A atau X1 kali X2 berapa? Menghilang kegedean. Nah, kegedean ini ya. Nah, gini kan. Oke. Nah, ini ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan 3. Ya tinggal kalikan. Yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang akarnya A plus akar 2 A min akar 2. Nah, kita cari, dikalikan ya. Ini dikalikan dengan X min itu. Kalikan ini. Jangan panik dulu ya. Karena jangan khawatir akar 2 kali akar 2 itu nanti ketemunya bilangan bulat. Ya kan? Ini X min A plus akar 2. Ini X min plus A min akar 2. Jadi jangan panik nih. Setelah itu ini dijumlahkan ya kan, jumlahkan ketemu 2AX, ini kuadrat, sudah. Akhirnya ketemu ini kan perhitungan waktu SMP ini ya, dikumpul-kumpulkan gitu. Ini ada uji keterampilan, silakan dikalikan saja ya. Sekali lagi, kalau kalian hanya mengandalkan mendengarkan saja tidak praktek, tidak bisa, harus praktek. Ya,
praktek dihitung, nek salah dilihat lagi, nek salah dilihat lagi nih. Ini X-nya ini X1 X2 tinggal X min. Nah, ini 3A ya kan? 7A ya, ketemu X kuadrat 10AX. Nah, ini yang kuadrat yang pakai apa? Yang pakai tanda akar itu. Ini juga latihannya dari sini. Oke. Lanjut, ini saya bukakan aja. Nanti biar kalian tertarik untuk mencetaknya. Jangan hanya dibaca, nggak bisa, harus dicetak. Yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali, ya kan? Ini X kuadrat min B itu kan X1 plus X2, C itu min B X1 kali S X2 lah. Ini pakai ini rumus mencari persamaan kuadrat. Contohnya, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 3 dan 5. Jawabnya ini langsung bisa ya. X1 plus X2 min 3 ketemu 5, kalinya ketemu, masukkan ya kan. Yang ini jumlahkan ini 5, masukkan ke sini sebagai X, yang ini sebagai 24 ya kan. Wis. Tuh. Ya kan, rumusnya kan ini X kuadrat min X1 plus X2 X ditambah X1 kali X2. Rumusnya kan ini. Nah, sehingga X1 plus X2 nya berapa? 5. X1 kali X2 nya berapa? Min 24. Sudah ketemu. Wes. Oke. Nah, sekarang ini contoh yang bentuk akar. Ya, jangan lupa, jangan khawatir, kalikan saja ini. Ini ditambahkan, ketemu 10. Gimana ketemu 10? Ya, 5 tambah 5 10, akar 3 min akar 3 0. Coba panik dhisik. Nah, kalau perkalian 5 kali 5 25. Ini min 3 kan? Min 3 22. Masukkan X1 plus X2 nya 10, ini hasil ini. Kalau perkalian 22. Ini persamaan kuadratnya. Gitu ya. Ini saya selesaikan. Mudah-mudahan nanti bisa ulangan lebih awal. Oke. Yakin yang tidak melihat video ini tidak bisa mengerjakan. Plonga-plongo ya. Nah, makanya kan harus mengikuti. Gitu ya. Mengikuti aja, harus bertanya kok. Ini ketentuan-ketentuannya dilihat. Pokoknya belajar. Orang ngerti takoke. Orang ngerti meneng bae ya nggak bisa. Nah, yang kriteria ketiga, menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Agak rumit ini ya. Tapi bisa. Bisa. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kurangnya dari ini. Nah, gimana ini? Ada kalimat 2 kurangnya. Stop. Kita misalkan ini ya, 3x kuadrat min 4x plus 1 x1 dan x2. Ini ketemu ya kaliannya. Maka misal akar-akar persamaan kuadrat baru adalah alfa dan beta, yang dicarikan akar kuadrat baru apa tadi? 2 kurangnya. Maka alfanya x1 min 2, betanya x2 min 2. Lalu dijumlahkan alfa dan beta, ketemu ini. Alfa kali beta ketemu ini ya, masukkan rumus. Rumusnya kan ini X kuadrat. Lihat ini X1 X2 saya ganti dengan alfa dan beta, jangan kacau, nggak masalah ya. Setelah dimasukkan, kok pecahan, kalikan 3 ya kan, kalikan ini kalian 3 ini, sehingga ini 3 X kuadrat 8x plus 5 tuh. Oke, ini contoh yang kedua ya, sama itu ketiga itu ya. Saya perlihatkan biar nanti kau harus mencetak ya. Ini uji keterampilan, isinya juga latihan yang sudah dibahas, bisa untuk latihan, untuk belajar. Jadi terus banyak sekali. Sengaja saya berikan seperti ini karena ini cocok untuk pembelajaran jarak jauh. Saya memberikan keterangan awal,
kau melakukan pendalaman lebih lanjut. Oke, lihat nah sehabis ini nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas fungsi kuadrat ya. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Dan jangan lupa, jangan malas untuk bertanya.